Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta diklat kepemimpinan pengawas yang saya hormati, mengawali kegiatan kita pada pagi ini, marilah kita berdoa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan latihan pada hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, sebagai pembuka kegiatan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah kata. Bunga Rafflesia, bunga melati, tumbuh indah di Bangka Hulu. Perkenalkan saya, Novianti, Widya Iswara, BPSDM Provinsi Bengkulu. Ketupat Bengkulu, kepalan tangan. Tak akan guna kalau diminta. Terus maju, jawab tantangan. Bela negara, panggilan jiwa. Salam bela negara. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan awal terkait pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Mata pelatihan ini akan kita tempuh selama 18 jam pelajaran atau setara dengan 810 menit yang akan kita laksanakan selama 2 hari. Latar belakang mata pelatihan ini dilaksanakan pada pelatihan kepemimpinan pengawas adalah dalam suatu organisasi, keberhasilan atau kegagalan yang dialami sebagian besar organisasi ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki. Karena itu, kualitas dan kapasitas diri seorang pemimpin perlu terus ditingkatkan, melakukan upgrade diri. Pelatihan kepemimpinan pengawas tidak lagi dianggap hanya sebagai proses prosedural atau administratif dalam pengembangan karir seorang ASN. Akan tetapi, lebih dipahami sebagai sarana untuk meningkatkan dan menguatkan nilai-nilai kemajuan organisasi. Kemajuan organisasi di sini tentunya harus merujuk pada nilai yang berlaku, seperti nilai-nilai bela negara. Saat ini, nilai-nilai bela negara menjadi sangat penting dan mendapat perhatian khusus, hingga menjadi satu mata pelatihan tersendiri pada diklat kepemimpinan. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi perkembangan ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang semakin bersifat lintas sektoral. Sehingga melalui pelatihan ini diharapkan mampu menjadikan ASN sebagai agen pemberantas bahaya laten dan ego sektoral. Jadi, marilah kita mulai untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri sebagai seorang pemimpin melalui penguatan nilai-nilai bela negara kepemimpinan Pancasila melalui pelatihan kepemimpinan pengawas selama 2 hari. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, ada 5 dasar hukum yang melandasi kegiatan pelatihan ini. Kelima dasar hukum tersebut adalah selanjutnya, saya akan menyampaikan agenda pembelajaran kita. Agenda pembelajaran kita adalah bela negara kepemimpinan Pancasila yang terdiri dari 2 mata pelatihan, yaitu yang pertama, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, dan yang kedua, bela negara kepemimpinan Pancasila. Adapun saat ini, mata pelatihan yang akan kita pelajari adalah bela negara kepemimpinan Pancasila. Terdapat 5 materi pokok pada mata pelatihan ini, yaitu berikutnya, saya sampaikan deskripsi mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dan bela negara kepemimpinan Pancasila yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya. Adapun tujuan pembelajaran bela negara kepemimpinan Pancasila adalah
Bapak Ibu sekalian, indikator hasil belajar mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila adalah Bapak Ibu peserta pelatihan yang luar biasa. Dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran kepemimpinan pengawas ini, saya akan mengemasnya dalam pendekatan pembelajaran orang dewasa yang kita kenal dengan pendekatan andragogi, yang akan kita laksanakan melalui experiential learning dengan menggunakan ragam metode yang bervariasi, menarik, dan akan memberikan pengalaman yang menyenangkan selama pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah ceramah interaktif, diskusi dalam kelompok, curah pendapat atau brainstorming, tayangan video pendek, review tayangan dengan menggunakan 5W dan 1H, presentasi hasil, window shopping, survei mini antar kelompok, role playing nilai dasar bela negara, dan studi kasus metaplan perubahan. Bagaimana Bapak Ibu? Semakin tertarik untuk segera mengikuti pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila ini? Baiklah, saya akan melanjutkan dengan penjelasan mengenai desain pembelajaran pada masing-masing materi pokok yang akan kita bahas nanti. Kita mulai dengan desain pembelajaran yang pertama, yaitu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Pada pembelajaran pertama ini, akan saya mulai dengan memaparkan pengantar materi pokok bela negara kepemimpinan Pancasila. Dilanjutkan dengan penampilan film animasi tentang masalah kekinian yang banyak terjadi di unit organisasi bertemakan bela negara kepemimpinan Pancasila. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk melakukan review pada film animasi tadi, dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil reviewnya. Untuk desain pembelajaran kedua, kita akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Peserta dalam kelompok akan mengumpulkan preferensi dan aspirasi publik tentang pelayanan publik dengan melaksanakan survei mini antar kelompok. Melalui metode window shopping, peserta berbagi pendapat tentang hasil survei yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, bagi kelompok yang telah melaksanakan survei dengan baik dan tepat waktu akan mendapatkan penghargaan. Bagaimana? Bapak Ibu masih terus semangat? Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan desain pembelajaran ketiga. Desain pembelajaran yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Kita akan membagi peserta menjadi 5 kelompok dan akan memilih salah satu sila dari Pancasila. Setiap kelompok akan memilih satu jenis permainan tradisional dan akan mengkaitkannya dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Anggota kelompok akan mempraktikkan permainan tradisional tadi dan akan mendeskripsikannya kepada kelompok lain secara bergantian. Semakin menarik dan menyenangkan kegiatan pembelajaran kita, bukan? Kita akan lanjutkan dengan desain pembelajaran yang keempat. Dalam pembelajaran yang keempat ini, kita akan melaksanakan role playing, di mana peserta dibagi menjadi 5 kelompok, dan masing-masing kelompok akan memilih salah satu nilai bela negara. Selanjutnya, masing-masing kelompok akan membuat yel-yel bela negara, puisi perjuangan, lagu nasional, dan orasi bela negara. Masing-masing kelompok akan menampilkan hasil kreasinya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan desain pembelajaran kita yang terakhir, yaitu desain pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran kelima ini, para peserta akan ditugaskan secara berkelompok untuk membuat mind mapping manajemen perubahan.
dalam bentuk ide aksi perubahan sistem pelayanan publik guna membangun integritas pelayanan publik berbasis nilai dasar bela negara. Ide aksi perubahan dalam pelayanan publik terdiri dari 1. Jenis pelayanan, 2. Sasaran dan kemanfaatannya, 3. SOP pelayanan atau alur dan mekanisme pelayanan, 4. Pemanfaatan IT, 5. Keberlangsungan dan pengembangan pelayanan, 6. Analisis isu, 7. Strategi pengawasan pengendalian pelayanan publik, dan ke-8. Perumusan ide aksi perubahan. Selanjutnya, perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil mind mapping di depan kelas, sementara kelompok lain akan memberi tanggapan dan masukan. Bagi kelompok yang telah tampil dengan sangat baik akan mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan yang saya hormati, demikianlah strategi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada mata pelatihan Bela Negara Kepemimpinan Pancasila. Dengan harapan Bapak dan Ibu akan termotivasi untuk mengikuti pelatihan ini. Dan yang lebih penting lagi, Bapak dan Ibu akan mampu menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan dalam pelatihan ini sebagai dasar etika birokrasi dan tanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit organisasi yang Bapak dan Ibu pimpin sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Akhir kata, saya Novianti mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.